Noda darah berubah menjadi li pertarungan bayangan ilusi perlombaan naga. Salah satu kekuatan ajaib yang diajarkan teratai merah kepada mereka. Dan nafas yang dimuntahkan oleh Li Dragon Rache awalnya sengit dan suram, seperti angin yang bertiup melalui tulang. Tetapi Lu Xiaolu mengubahnya menjadi nyala api. Ini, apa artinya ini? Apakah itu mutasi bloodline? Atau apakah itu sesuatu yang istimewa? Itu bekerja dengan baik dengan surga dan bumi? Brengsek, bayangan binatang ini hilang? Tanda seru. Di altar, siluet ramping tiba-tiba mengguncang senapan. 10.000 bunga senjata bermekaran, menyilaukan, dan mata Qin Yichen juga tampak dingin dan parah. 9 pencapaian besar lapisan surgawi. Penggilingan seni tombak saya terbatas, itu saja. Jantung bayangan binatang itu ditembus dan menghilang ke dalam kemuliaan. Dan nyala api tersebar di altar lain. Hanya menyisakan satu bayangan tipis. Tidak ada objek pemisah. Tetapi saya memiliki jarak antara bos saya dan Xiao Luer. Setelah beberapa saat, Ziyun menghela nafas lega, berdiri melawan pedang. Bukan gigi macan tutul di tangannya, tetapi pedang peri yang dicari, yang tampaknya telah menyaksikan Transcending Tribulation Qin Yichen, dan juga memberi Ziyun dorongan. Baik bos maupun Xiao Luer tidak perlu menggunakan objek pembagi, dia tidak bisa dibandingkan. Di 3 altar, 3 orang berdiri dalam siluet. Qin Yichen menyingkirkan senjata perang darah naga itu dan melihatnya. Sepasang-pasang beberapa saat yang lalu penuh dengan cahaya pompa yang ironis. Batuk Uhuk, Tuan Kota, Senior, apakah kita terpilih? Kemartiran kembali sadar, dan kesyahidan berkata, lulus, lewat. Saat mengumumkan hasilnya, wajah martir muram dan tidak pasti, sangat memalukan. Di matanya, ketiga junior yang meninggal ini sebenarnya terpilih. Dan, alam tertinggi hanyalah 9 lapisan surgawi. Mengenai alam Lu Xiaolu, Qin Yichen tidak tahu apa yang terjadi. Tampaknya kekuatan magis dari bunga gelap itu dapat dengan sempurna menyembunyikan nafas alamnya. Tapi ini tidak mempengaruhi keterkejutan para martir dan beberapa diaken ras naga. Baru saja melewati 9 kesengsaraan guntur lapisan surgawi, dan saya bisa lolos seleksi. 9 puncak lapisan surgawi memotong bayangan binatang dari 9 lapisan surgawi pencapaian besar adalah kekuatan, dan 9 lapisan surgawi memotong bayangan binatang ini, dengan cara, kekuatannya bahkan lebih tirani. Lagi pula, dia bisa melatih Sun Sun pada usia ini untuk mencapai 9 penyelesaian agung lapisan surgawi. Tetapi dia tidak bisa menjamin kapan Sun Sun bisa mengalahkan bayangan binatang ini di 9 lapisan surgawi. Kakak Aotian, bagaimana kamu melakukannya? Melihat 3 siluet yang perlahan berjalan menuruni altar, Sun Sun menarik napas dalam-dalam, dan semua teman di sekitarnya tidak mendengkur sedikit pun. Qin Yichen dengan acuh tak acuh tersenyum. Setiap orang memiliki rahasia mereka sendiri. Tanpa kemampuan untuk menetap, beraninya kita pergi ke Dongjiang untuk mencoba keberuntungan seseorang. Setelah ucapan ini, Susun bergidik. Mengingat pertemuan dengan Qin Yichen di Dongjiang. Saya pikir 3 orang ini benar-benar hanya mencoba keberuntungan. Sekarang tampaknya bukan itu masalahnya. Seperti yang dikatakan saudara Aotian, tidak ada gunanya kemampuan. Beranikah kamu pergi ke medan perang Dongjiang? Berani datang ke seleksi? Hanya saja orang belum mempublikasikan itu semua sebelumnya. Banyak pembangkit tenaga listrik di Dragon Rache yang masih mengantri terkejut, jadi di mana sedikit penghinaan. 9 lapisan surgawi sangat mumpuni. Bagaimana dia melakukannya? Pasti hamil luar biasa. Apa latar belakang orang ini? Aku belum pernah mendengarnya sebelumnya. Tiba-tiba, seorang anggota klan berpikir. Lampu pompa menyala. Kamu berkata, apakah itu? Reinkarnasi kepemilikan tubuh pembangkit tenaga listrik Gatrealem. Pada titik ini, banyak Chu Dragon Rache Powerhouse Leng-Leng. Jika Gatrealem bereinkarnasi, tidak mengherankan memiliki kekuatan pertempuran ini. Tapi Gatrealem bereinkarnasi hanya 9 Heavenly Layer. Dan mereka tidak memiliki ketenaran apapun. Mereka tidak percaya, Qin Yichen tidak peduli dengan jalur cahaya yang mengkhawatirkan di sekitarnya. Jalur cahaya pompa yang mengejutkan. Tetapi ketika dia mendengar tersangka bahwa dia adalah reinkarnasi dari alam dewa, sudut mulutnya terbangun dengan senyuman yang tak terlihat. Tepat pada saat ini, saya melihat senyum tipis Ziyun dan berkata, saudaraku, ayo pergi. Tuan-tuan kota tidak akan berbicara semua. Setelah pemilihan, mari kita tidak tinggal di sini lagi. Begitu komentar ini keluar, dia mengatakan bahwa sosok yang gemetar itu agak jelek. Dia mengatakan bahwa sebelumnya, dia merasa bahwa Qin Yichen tidak sopan. Tetapi sekarang tampaknya tidak demikian. Apa yang ingin dikatakan martir? Memang dia pernah meremehkan pihak lain sebelumnya. Tapi biarkan dia meminta maaf di depan umum. Lagi pula dia juga seorang tuan kota Fang. Mencari untuk mendengar ini, itu adalah senyum kaku. Melihat Ziyun hendak pergi, dia segera berhenti di depan 3 orang di Qin Yichen dan tertawa. Kakak Aotian, apa yang membuatmu terburu-buru? Di mana saya City Lord Mansion? Pekan. Ziyun tersenyum, dan hanya ingin mengatakan bahwa kakekmu baru saja mengatakan kamu tidak akan diizinkan untuk kembali kepada kami lagi.
Tetapi melihat Qin Yichen diam-diam menyeret lengan bajunya dan memberi isyarat untuk tutup mulut. Hanya saja wajah Qin Yichen masih tersenyum dan melihat ke atas. Tetapi yang terakhir penuh dengan senyuman. Kakak Aotian, itu adalah kakak ketigaku, dan aku minta maaf padamu. Juga disalahkan karena saya tidak memberitahu kakek saya dengan jelas. Ini adalah waktu yang buruk. Kekuatan saudara Aotian terlihat jelas bagi semua orang. Biarkan saya melihat siapa yang berani mengatakan bahwa Anda tidak pantas menjadi teman saya. Saya melihat ke bawah dan minum. Mata saya tidak lupa melihat kemana-mana. Qin Yichen tertawa berdampingan. Ini benar-benar cerdas. 3 kata dan 2 kata. Tidak hanya menyimpannya, tetapi juga mengarahkan jarinya ke tas seorang pun. Sejauh kesyahidan hilang? Memang demikian. Tetapi Sun Sun tidak mungkin membiarkan kakeknya menundukkan kepalanya untuk mengakui kesalahannya. Jadi dia hanya bisa berdiri di lingkaran. Tentu saja pot terakhir dilemparkan ke paman. Wajah Wu Bukun murung. Bagaimana dagelan ini bisa berakhir? Bagaimana dia bisa malu? Kuncinya adalah dia tidak bisa lagi mengatakan bahwa Qin Yichen tidak layak masuk dan keluar dari mansion tuan kotanya. Orang-orang telah lolos seleksi dan memiliki potensi yang luar biasa. Jika mereka dipaksa untuk pergi, hanya dia yang memalukan. Pada saat ini, Sun Sun berlari ke depan jalan sambil menyeret lengan bajunya. Kakak Aotian, jangan pergi. Kamu telah lolos seleksi. Kamu perlu mendapatkan token giok. Kamu dapat berpartisipasi dalam kompetisi daftar 100 berikutnya. Dengan mengatakan itu, Sun Sun menoleh dan berkata, kakek. Anak dan kakak Aotian semuanya telah lulus seleksi. Kemudian mereka akan pergi ke kota ilahi untuk memperebutkan tempat ke-100. Apakah mereka akan tinggal di rumah hari ini? Bagaimanapun, ini adalah Tuan Kota Fang. Bagaimana kita tidak melihat bahwa ini adalah langkah untuk kedua belah pihak? Bagaimana Anda bisa mempermalukan wajah Anda, dan langsung tersenyum? Ya, 3 teman kecil. Sekarang setelah Anda lulus seleksi, menetaplah di rumah untuk sementara waktu. Anda akan kembali dari Dongjiang dengan Suner ke kota ilahi. Kami selalu pergi bersama. Dalam menghadapi kesyahidan, Ziyun meringkuk, diam-diam berpikir bajingan tua. Jika cucumu tidak cukup pintar, tuan muda tidak hanya akan lolos seleksi, kamu tidak akan menjadi lelucon. Namun, Qin Yichen tersenyum seperti biasa, dan Sun Sun memberikan langkah kepada kedua pihak, dan dia tidak ingin terlalu kaku, dan segera membungkuk dan berkata, kalau begitu kamu mengganggu pemerintahmu hari ini. Mencari untuk mendengar ini, dia melambai lagi dan lagi, jangan ganggu. Jangan ganggu.